Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Trimawati Estividia dari kelas Meteorologi 5A. Mohon izin Pak, pada kesempatan kali ini dalam rangka ujian tengah semester Fisika Awan, saya akan membuat video yang menjawab mengenai soal esai dari UTS, yaitu mengenai mikrofisik awan. Baik, langsung saja kita masuk kepada soal pertama, yaitu gambarkan dan jelaskan konsep diagram dari tahap-tahap mikrofisik awan. Jadi, mikrofisik awan mencakup berbagai proses yang terjadi pada skala kecil dalam pembentukan dan perkembangan awan. Diagram tiap-tiap awan mikrofisik dapat digambarkan bagaimana tetesan air dan kristal es terbentuk, tumbuh, dan berinteraksi dalam atmosfer. Jadi, tahap mikrofisik awan di sini saya tampilkan ada 5, yaitu proses yang pertama yaitu nukleasi. Itu proses awal di mana uap air mulai terkondensasi menjadi tetesan air atau kristal. Tipe nukleasi ada 2, yaitu homogenesis nucleation yang terjadi tanpa adanya inti kondensasi, memerlukan kelembapan relatif yang tinggi. Dan yang kedua adalah heterogenesis nucleation, yaitu melibatkan partikel aerosol atau inti kondensasi awan yang membantu proses kondensasi pada kelembapan relatif yang rendah. Lalu proses yang kedua adalah pertumbuhan droplet. Setelah terbentuk, tetesan air akan tumbuh melalui proses kondensasi. Tetesan kecil dengan radius kurang dari radius kritis akan terus tumbuh jika RH di sekitarnya cukup tinggi. Proses ini dipengaruhi oleh kelengkungan dan konsentrasi aerosol di atmosfer. Lalu proses yang ketiga yaitu koalensi adalah proses di mana tetesan air bertabrakan dan bergabung untuk membentuk tetesan yang lebih besar. Efisiensi koalensi meningkat saat ukuran tetesan bertambah, sehingga memungkinkan pembentukan tetesan yang cukup besar untuk jatuh sebagai presipitasi. Lalu proses yang keempat yaitu pembentukan kristal es. Dalam kondisi suhu rendah, uap air dapat langsung membeku menjadi kristal es. Proses ini juga melibatkan nukleasi dan pertumbuhan, tetapi dengan mekanisme yang berbeda dibandingkan dengan tetesan air. Lalu proses yang kelima yaitu presipitasi, itu di mana tetesan air atau kristal es yang telah mencapai ukuran tertentu akan jatuh ke bumi sebagai hujan, salju, atau jenis presipitasi lainnya. Proses ini bergantung pada interaksi antara tetesan dalam awan dan dinamika atmosfer. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh gambar atau diagram dari mikrofisik awan. Nah, gambar ini merupakan contoh dari gambar mikrofisik awan di mana polusi berpengaruh pada proses pembentukan hujan dan juga butiran awan. Sebelum masuk ke analisis mengenai gambarnya, kita perlu ketahui dulu apa saja komponen yang ada pada gambarnya, yaitu ada beberapa zona proses utama yang ditandai dengan huruf. Yang pertama huruf D, yaitu menggambarkan diffusion atau proses awal di mana uap air berkondensasi di sekitar partikel nukleasi seperti aerosol dan membentuk tetesan kecil. Pada gambar, proses diffusion ini mendominasi di wilayah suhu hangat, yaitu lebih dari 0 derajat Celcius pada tetesan kecil dengan ukuran kurang dari 10 mikrometer. Lalu huruf yang kedua ada C, yang berarti collision and coalescence, atau proses tumbukan dan penggabungan antara tetesan awan yang dapat memperbesar ukuran tetesan hingga akhirnya menjadi hujan. Proses ini terjadi pada tetesan awan yang ukurannya mulai membesar sekitar 10-20 mikrometer. Lalu huruf berikutnya ada huruf R yang berarti warm rainout atau zona hujan hangat, di mana tetesan hujan terbentuk dalam kondisi hangat melalui penggabungan tetesan yang lebih besar. Proses ini lebih sering terjadi di atmosfer yang bersih. Seperti bisa dilihat pada gambar, itu di sekitar daerah R berada di sekitar daerah yang clean, di mana tetesan memiliki ukuran yang cukup besar untuk jatuh sebagai hujan tanpa membutuhkan pembekuan. Lalu berikutnya adalah M atau mixed phase, adalah fase campuran antara tetesan air cair dan kristal es. Di zona ini suhu mulai mendekati 0 derajat Celcius atau bahkan lebih rendah. Karena adanya pencampuran antara tetesan air dan kristal es,
Kondisi ini memudahkan pertumbuhan kristal es melalui proses yang disebut Wegener-Bergeron-Foundation, di mana es tumbuh dengan mengambil uap air dari tetesan cair di sekitarnya. Lalu ada G atau glaciation, yaitu proses pembekuan tetesan awan menjadi kristal es. Biasanya terjadi pada suhu di bawah minus 10 derajat Celcius. Pada zona ini, tetesan awan yang tersisa mulai membeku, yang kemudian membentuk salju atau es yang dapat turun sebagai presipitasi padat. Lalu, efek polusi terhadap proses pembentukan awan bisa dilihat pada grafik, yaitu ada atmosfer polluted atau atmosfer yang tercemar polusi dan clean. Nah, pada atmosfer polluted atau tercemar, terdapat lebih banyak partikel aerosol kecil yang berfungsi sebagai inti kondensasi. Akibatnya apa? Akibatnya tetesan awan yang terbentuk cenderung lebih kecil dan jumlahnya lebih banyak. Hal ini menyebabkan terjadinya yang pertama, supresi atau penundaan proses tumbukan dan koalensi, karena tetesan awan terlalu kecil untuk dapat saling bertumbukan secara efisien. Yang kedua, dapat terjadi suppression hujan hangat atau penundaan hujan hangat karena tetesan yang tidak cukup besar untuk jatuh sebagai hujan dalam kondisi hangat. Lalu yang ketiga, hal ini juga menyebabkan delay in droplet freezing atau penundaan pembekuan tetesan awan karena tetesan kecil memerlukan suhu yang lebih rendah untuk membeku. Lalu kita lihat di atmosfer bersih, terdapat lebih sedikit partikel aerosol sehingga ukuran tetesan awan yang terbentuk lebih besar. Hal ini mendukung yang pertama, efisiensi proses tumbukan koalensi, yaitu tetesan besar lebih mudah bertumbukan dan bergabung yang memudahkan pertumbuhan hujan. Lalu yang kedua, hujan hangat yang efektif, yaitu tetesan yang lebih besar bisa jatuh sebagai hujan tanpa harus melalui pembekuan. Lalu kurva ini juga menggambarkan efek Kohler yang dimodifikasi oleh adanya polusi. Efek Kohler mungkin akan dibahas pada slide selanjutnya. Lalu kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu jelaskan tentang A, curvature effect pada pembentukan butir awan, atau dalam hal ini adalah persamaan Kelvin. Lalu yang kedua, solute effect pada pembentukan butir awan, yaitu persamaan Raoult. Dan yang ketiga, kaitannya, curvature dan solute effect pada pembentukan butir awan, atau yang kita sebut dengan Kohler curve. Yang Kohler sudah saya singgung pada jawaban nomor 1 sebelumnya. Curvature effect bisa kita lihat pada gambar, yaitu Kelvin curvature effect. Grafik ini menggambarkan hubungan antara radius partikel dengan tekanan uap jenuh relatif. Jadi pada grafik bisa kita lihat bahwa semakin kecil radius partikel, atau yang artinya juga semakin melengkung permukaannya, bahwa semakin tinggi tekanan uap jenuh relatif. Ini adalah fenomena yang dikenal sebagai efek Kelvin. Artinya apa? Artinya zat yang berada pada permukaan partikel yang sangat kecil atau dengan kelengkungan yang semakin melengkung permukaannya itu lebih mudah menguap dibandingkan dengan zat yang berada pada permukaan yang datar. Oke, bisa kita baca curvature effect berkaitan dengan kelengkungan permukaan tetes air kecil. Pada butir awan yang sangat kecil, permukaan tetes memiliki kelengkungan yang lebih besar. Hal ini menyebabkan yang pertama, tegangan permukaan dan tekanan uap. Pada tetes kecil, kelengkungan yang besar meningkatkan tegangan permukaan, yaitu pada gilirannya meningkatkan tekanan uap jenuh di sekitar tetes tersebut, seperti yang saya jelaskan pada grafik tadi. Artinya tetes air membutuhkan tekanan uap yang lebih tinggi di sekitarnya untuk mempertahankan keberadaannya dalam bentuk cairan. Lalu yang kedua, penguapan lebih mudah. Tetes yang lebih kecil lebih mudah menguap dibandingkan tetes yang lebih besar karena kelengkungannya. Dengan kata lain, dibutuhkan lebih banyak uap air di udara untuk menjaga kestabilan tetes awan kecil dibandingkan dengan tetes awan yang besar. Yang ketiga, efek Kelvin, yaitu yang sudah saya jelaskan pada gambar, bisa saya ulangi kembali, yaitu efek yang menjelaskan bahwa semakin kecil tetes air, semakin besar pula kelengkungannya, dan semakin besar pula tekanan uap yang diperlukan untuk mempertahankan agar tetap dalam keadaan cair.
Lalu berikutnya itu solute effect yang merupakan kebalikan atau efek yang berlawanan dari curvature effect. Kalau curvature effect itu semakin melengkung, semakin mudah menguap. Kalau solute effect ini kebalikannya, yaitu dia semakin tidak mudah menguap. Solute effect menggambarkan bagaimana keberadaan zat terlarut seperti garam atau partikel higroskopis dalam tetes air memengaruhi tekanan uap di sekitarnya. Zat terlarut memiliki efek yang berlawanan dengan curvature effect, yaitu yang pertama menurunkan tekanan uap. Itu ketika zat terlarut seperti garam larut dalam tetes air, partikel-partikel zat terlarut ini mengikat molekul air di dalam tetes sehingga menurunkan tekanan uap di sekitar tetes. Artinya tetes awan dengan partikel terlarut tidak menguap dibandingkan tetes murni. Itu bisa kita lihat pada gambarnya, yaitu solute effect. Contohnya itu ada air garam. Itu dia memiliki ukuran yang lebih besar. Semakin datar, maka dia semakin mengikat dan semakin tidak mudah menguap, dan sebaliknya pure water atau seperti contohnya pada efek Kelvin tadi, dia memiliki ukuran yang lebih kecil dan dia semakin mudah menguap karena kelengkungannya yang kecil. Lalu efek Raoult. Penurunan tekanan uap karena zat terlarut ini dijelaskan oleh hukum Raoult yang menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi zat terlarut, semakin rendah tekanan uap yang dibutuhkan untuk mempertahankan tetes. Lalu stabilitas tetesan, dengan menurunkan tekanan uap di sekitar tetes, zat terlarut membantu menstabilkan tetes air kecil, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk bertahan sebagai butir awan. Dengan adanya zat terlarut dalam tetesan, kelembapan relatif yang diperlukan untuk pembentukan awan menjadi lebih rendah karena tekanan uap di sekitar tetesan menurun. Efek ini sangat membantu dalam pembentukan awan karena partikulat atau aerosol seringkali bertindak sebagai inti kondensasi atau cloud condensation nuclei atau CCN. Kalau dari penjelasan ini mungkin kita bisa teringat ke OMC, teknik modifikasi cuaca, itu kenapa mereka membuang garam. Mungkin efeknya agar sama seperti ini, yaitu biar tetesan lebih tidak mudah menguap. Selanjutnya, apa kaitan antara kedua efek yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu curvature effect dan solute effect? Jadi hubungannya bisa digambarkan melalui Kohler curve, yaitu kurva yang menunjukkan keseimbangan antara kedua efek tersebut. Curvature effect mendorong tetesan untuk menguap pada ukuran kecil, sementara solute effect membantu tetesan untuk bertahan dan bertumbuh. Analisisnya yaitu pada radius yang sangat kecil, mungkin bisa kita lihat pada gambar, radius yang kecil itu jauh di sebelah kiri RC atau radius kritikal. Di situ curvature effect mendominasi, kelembapan relatif harus sangat tinggi agar tetesan bisa stabil. Lalu saat tetesan bertambah besar, solute effect mulai menurunkan kebutuhan kelembapan relatif karena tekanan uap di sekitar tetesan menurun. Pada titik tertentu, Kohler curve menunjukkan kelembapan relatif minimum di mana tetesan bisa tumbuh stabil dan berkembang menjadi awan. Keseimbangan dari kedua efek ini penting dalam pembentukan awan, terutama di atmosfer yang mengandung partikel aerosol sebagai inti kondensasi yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan tetesan awan. Saya ulangi lagi penjelasan grafik, itu ketika fase awal pertumbuhan, ketika ukuran tetesan sangat kecil, jauh di sebelah kiri RC, dibutuhkan supersaturasi yang sangat tinggi untuk menjaga keseimbangan. Ini karena, lagi-lagi karena curvature effect, yaitu permukaan tetesan yang kecil, sehingga kelengkungannya juga semakin kuat dan lebih kuat untuk menguap. Lalu, setelah mencapai jari-jari kritis atau RC, tetesan akan tumbuh sangat cepat karena supersaturasi tinggi, dan tetesan akan terus tumbuh hingga mencapai ukuran yang lebih besar. Setelah mencapai ukuran tertentu, tingkat pertumbuhan tetesan akan melambat dan mencapai keseimbangan. Pada titik ini, laju evaporasi dan laju kondensasi itu sudah sama, yaitu mencapai equilibrium for flat surface of pure water. Soal yang ketiga yaitu jelaskan tentang perkembangan beberapa modifikasi teori parsel udara
sebagai efek dari teori Parcel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy. Mungkin bisa kita jelaskan dulu apa maksud dan latar belakang dari pertanyaan ini. Jadi perlu ketahui kalau teori Parcel dasar itu mengasumsikan bahwa setiap paket udara itu bergerak secara independen dan mengalami perubahan suhu dan tekanan sesuai dengan hukum-hukum fisika. Gaya utama yang mendorong paket udara untuk naik adalah gaya apung atau buoyancy yang muncul karena perbedaan densitas antara paket udara dan udara di sekitarnya. Tapi teori ini ada kelemahannya, yaitu tidak diperhitungkan adanya air dan kondensasi di dalam paket udara. Padahal uap air dan kondensasi itu sangat penting dalam proses pembentukan awan dan cuaca. Oleh karena itu muncullah teori-teori modifikasi yang mengatasi masalah tersebut. Akan dijawab pada slide berikutnya. Baik, untuk teori yang pertama yaitu beban uap air terkondensasi. Nah, pada teori Parcel umumnya itu mengatakan bahwa parcel udara naik tanpa adanya faktor eksternal. Padahal pada kenyataannya ada faktor lain yang mempengaruhi ketika parcel udara naik, yaitu ketika parcel udara mengalami kondensasi. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya parcel udara akan bertambah masanya dan gaya gravitasinya semakin berat sehingga gaya apungnya akan berkurang. Persamaan pertama itu menunjukkan bahwa gaya apung paket parcel udara hanya dipengaruhi oleh suhu dan jumlah uap air yang terkondensasi dalam paket udara dan tidak ada kondensasi di sekitar udara, sehingga proses kondensasi hanya terjadi di dalam paket udara. Persamaan ini tidak akan demikian jika panas naik melalui awan. Persamaan yang lebih umum dan memungkinkan yaitu persamaan yang kedua, yang menunjukkan bahwa gaya apung atau B tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan suhu antara paket udara dan udara sekitarnya, tapi juga dipengaruhi oleh uap air yang terkondensasi di dalam paket udara itu sendiri dan juga di sekitar paket udara. Semakin besar nilai mu, semakin besar beban uap air yang harus ditanggung oleh paket udara sehingga gaya apungnya berkurang. Teori yang kedua adalah kompensasi gerak ke bawah. Apa itu kompensasi gerak ke bawah? Jadi ketika massa udara hangat naik ke atas, udara di sekitarnya atau dalam hal ini udara dingin akan bergerak turun untuk mengisi ruang yang ditinggalkan oleh udara yang naik tersebut. Gerakan turun ini disebut dengan kompensasi gerak ke bawah. Suhu massa udara hangat yang naik mungkin juga dipengaruhi oleh penurunan adiabatik. Perbedaan ini menyebabkan udara naik mendingin dan udara turun menghangat dengan rate yang berbeda. Perubahan suhu ini akan mempengaruhi faktor daya apung. Mengapa teori ini penting? Karena gerak ke bawah ini dapat mempengaruhi stabilitas atmosfer. Jika udara yang turun lebih hangat dibandingkan udara di sekitarnya, maka kondisi atmosfer stabil. Tapi sebaliknya, jika udara yang turun itu lebih dingin dari udara di sekitarnya, maka kondisi atmosfer menjadi tidak stabil dan dapat memicu pembentukan awan atau bahkan badai. Lalu untuk memperhitungkan efek kompensasi gerak ke bawah, digunakan metode analisis stabilitas yang disebut slice method. Metode ini membandingkan suhu udara yang naik dengan suhu udara yang turun pada tingkat horizontal tertentu. Jika suhu udara yang naik lebih dingin daripada suhu udara yang turun, maka kondisi atmosfer dianggap tidak stabil. Persamaannya bisa dilihat pada PPT. Persamaan itu digunakan untuk menghitung parameter stabilitas atmosfer. Nilai A akan memberikan informasi tentang kecenderungan udara untuk bergerak secara vertikal. Jika nilai A negatif, maka udara akan cenderung bergerak secara konvektif, yaitu udara hangat akan naik dan udara dingin akan turun. Lalu lebih lanjut diasumsikan bahwa udara naik didinginkan pada tingkat
adiabatik atau ascending, sementara udara turun dihangatkan pada tingkat adiabatik kering atau descending. Keadaan tidak stabil saat suhu kurang dari suhu termal. Teori selanjutnya yaitu resistensi aerodinamis atau teori gelembung. Mungkin bisa kita bayangkan dengan bola yang dilempar ke dalam kolam. Bola itu akan bergerak naik dan turun dalam air. Bola itu juga terpengaruh oleh gaya dorong ke atas dan gaya gesek air. Konsep yang sama juga berlaku dengan parcel udara yang naik dalam atmosfer. Coba kita bayangkan parcel udara sebagai bola yang bergerak naik di dalam lautan udara. Parcel ini lebih hangat dan lebih ringan daripada udara di sekitarnya, sehingga didorong ke atas oleh gaya apung. Lalu parcel udara yang naik ini disebut sebagai gelembung udara. Istilah gelembung digunakan untuk menggambarkan bentuk dan pergerakan parcel udara yang mirip dengan gelembung udara dalam air. Nah, ke resistensi aerodinamis itu saat parcel udara atau gelembung bergerak naik, ia akan mengalami gaya gesekan dengan udara di sekitarnya. Gaya gesekan ini disebutlah dengan resistensi aerodinamis. Resistensi aerodinamis ini bergantung pada beberapa faktor, antara lain yang pertama, kecepatan. Itu semakin cepat parcel udara bergerak, maka semakin besar gaya gesek yang dialaminya. Lalu yang kedua, semakin besar luas permukaan parcel udara yang bersentuhan dengan udara sekitarnya, semakin besar juga gaya geseknya. Yang ketiga, bentuk parcel udara juga mempengaruhi besarnya gaya gesek. Parcel udara yang berbentuk bulat akan mengalami gaya gesek yang lebih kecil dengan parcel udara yang bentuknya tidak teratur. Dan faktor yang terakhir yaitu viskositas udara. Viskositas udara adalah kekentalan udara. Semakin tinggi viskositas udara, semakin besar gaya gesek yang dialami oleh parcel udara. Lalu untuk gambar strukturnya, ada beberapa bagian penting, yaitu phase cap atau tutup sferis. Itu bagian atas gelembung yang berbentuk seperti kubah. Bagian ini memiliki radius kelengkungan tertentu. Lalu ada region of max velocity atau bagian dalam gelembung di mana kecepatan udara mencapai nilai maksimum. Lalu ada mixing region atau wilayah pencampuran, yaitu daerah di sekitar tepi gelembung di mana udara dari dalam gelembung bercampur dengan udara di sekitarnya. Lalu ada boundary of capture volume atau batas volume penangkapan. Itu batas imajiner yang memisahkan udara yang terbawa oleh gelembung dengan udara di sekitarnya. Jadi apa pengaruh resistensi aerodinamis ini terhadap pergerakan parcel udara? Ia akan memperlambat laju kenaikan parcel udara. Semakin besar resistensi aerodinamis, maka semakin lambat parcel udara naik. Hal ini mempengaruhi pembentukan awan dan juga curah hujan. Soal yang keempat, yaitu sebuah droplet dari ukuran 2,33 mikrometer menjadi ukuran 33,3 meter dalam selang waktu 13,3 menit di suhu minus 10 derajat Celcius pada tekanan 63,3 kPa. Hitunglah supersaturation lingkungan dengan mengabaikan efek pelarutan dan kelengkungan di dalam persamaan pertumbuhan droplet dengan C 101,5. Jadi diketahui RT atau jari-jari yang kedua adalah 33,3 mikrometer, R0 atau jari-jari awal 23,3 mikrometer, T atau waktu 13,3 menit, lalu suhu minus 10 derajat Celcius, tekanan 63,3 kPa, dan C atau konstanta yang menunjukkan laju pertumbuhan tetesan adalah 10⁻⁴. Lalu yang ditanya adalah saturasi lingkungan, yaitu S-1. Langkah yang perlu dilakukan pertama yaitu mencari menggunakan persamaan pertumbuhan droplet. Persamaan dasar yaitu R sama dengan dr per dt sama dengan C. RdR melambangkan laju pertumbuhan tetesan sama dengan C. Lalu setelah diintegrasi dapatkan R kuadrat kurang R0 kuadrat sama dengan 2CT. Lalu rumusnya itu menjadi R per dr per T
sama dengan S min 1 sama dengan FK tambah FD sama dengan C. FK dan FD adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tetesan, dengan FK mewakili efek konduksi panas dan FD mewakili efek difusi, di mana S plus ES, S yaitu rasio kejenuhan lingkungan, dengan E yaitu tekanan uap air, dan ES yaitu tekanan uap jenuh. Lalu juga ada FK, ya seperti yang dikatakan tadi, efek konduksi panas, sama dengan L per R VT min 1 kali L PL per KT. Lalu FD sama dengan PL kali R VT kali D ES, itu efek difusi. Lalu kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan, itu 33,32 kurang 2 kali 332 sama dengan 2 kali C kali 13,3 kali 60. Lalu hitung nilai R2 kuadrat min R0 kuadrat. Lalu didapat hasilnya itu 1103,46. Lalu disubstitusikan kepersamaannya sehingga didapat C yaitu 0,69 mikro kuadrat per second. Selanjutnya, setelah diketahui C, itu di langkah terakhir atau langkah kedua mencari supersaturasi untuk menjawab pertanyaan dari soal. Itu supersaturasi lingkungan atau S-1 dengan persamaan S min 1 sama dengan C per C1 kuadrat. Jadi C sama dengan 0,69 dan C1 yaitu 31,62. Dan didapat hasil akhir yaitu 0,0218 dan diubah menjadi persen menjadi 2,18%. Jadi saturasi lingkungan adalah 2,18%. Soal yang terakhir yaitu soal kelima. Berapa nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation jika lapisan dari udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian 3,3 km terpisah dari arah aliran dengan lapse rate 4,33 derajat Celcius per kilometer dengan suhunya adalah 23,3 derajat Celcius. Jadi diketahui dari soal itu L 3,3 km sama dengan 3.300 meter. Lalu lapse rate 4,33 derajat Celcius per kilometer sama dengan 4,33 kali 10 pangkat min 3 derajat Celcius per meter. Lalu suhu yaitu 23,3 derajat Celcius diubah menjadi Kelvin yaitu 296,45 Kelvin. Lalu dry adiabatic lapse rate 9,8 derajat Celcius per kilometer sama dengan 9,8 kali 10 pangkat min 3 derajat Celcius per meter. Lalu gaya gravitasi sama dengan 9,81 meter per second kuadrat. Langkah yang pertama adalah hitung Bern-Faisallah frekuensi atau N dengan rumus N adalah sebagai berikut, yaitu N sama dengan akar gravitasi per suhu kali lapse rate adiabatik kurang lapse rate. Hasilnya demikian, yaitu N sama dengan 0,01344 per second. Lalu langkah kedua yaitu menghitung kecepatan angin vertikal atau U dengan rumus L per 2Pi kali N. Dan hasilnya didapat yaitu 7,06 meter per second. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk jawaban esai UTS Fisika Awan kali ini. Kiranya apa yang saya sampaikan kiranya benar, dan jika ada kekurangan dan kesalahan mohon koreksi dan mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.